otomatis tingkat diskonto ya semakin panjang itu semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena uncertainty-nya juga semakin tinggi gitu ya. Jadi semakin panjang karena pangkatnya itu kan makin banyak ya. 1/1 plus I pangkat N ya. Kalau N-nya 1 dibandingkan N-nya 10 kan pasti diskontonya itu makin besar ya. 0 komanya itu makin banyak. Gampangnya gitu, ngebayangin ya. Jadi tolong di apa ya? Ditanamkan di benak teman-teman begitu ya. Semakin pendek proyeksi itu akan semakin bagus. Tapi kalau terlalu pendek, maka akan juga timbul pertanyaan, apakah penilai yakin dalam jangka, misalnya Anda menentukan proyeksi 3 tahun, apakah penilai yakin dalam jangka waktu 3 tahun, objek penilaian yang dinilai ini benar sudah stabil? Itu juga akan timbul pertanyaan, tapi kalau memang bisa dijawab, saya rasa nggak ada masalah. Oke. Nah, ini adalah grand design ya, atau skema penyusunan proyeksi pendapatan. Jadi kita harus lihat dari dua kacamata ya. Mereview komprehensif kinerja masa lalu, bagaimana growth-nya, bagaimana profitability-nya, bagaimana biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan seterusnya ya. Dan mereview data pasar hari ini. Melingkupi data pasar, lingkungan sektor usahanya, industrinya ya, persaingannya, dan prospeknya. Oke, data pasarnya itu melingkupi lingkungan misalnya kinerja sektor usaha, persaingannya, dan prospeknya. Kita coba berandai-andai ya supaya mendapat gambaran gitu teman-teman. Diketahui ya bahwa tingkat okupansi hotel ya di katakanlah Bintaro ya itu sekitar 65% rata-ratanya. Hotel bintang 3 di kawasan Bintaro itu memiliki okupansi 65%. Oke. Diketahui ya, coba Maulana sebagai seorang penilai sedang menilai hotel Santika Bintaro. Ya, kalau nggak tahu silakan browsing Santika Bintaro itu di mana. Menentukan tingkat okupansi Santika Bintaro pada tahun terminal nih di ujung gitu ya, tahun stabilnya itu 80%. Oke. Diketahui kondisi hari ini ya 65%. Maulana bikin proyeksi DCF di akhir tahun periode mau berapa tahun Maulana periode proyeksinya? Katakanlah 5 tahun ya. Tahun kelima dari hari ini dia menentukan tingkat okupansi si Santika itu 80%. Nah, bagaimana kita nih sebagai seorang penilai melihat kondisi ini? Coba saya mungkin mau dengar nih pandangannya dari teman-teman ya. Coba Diana nih. Diana. Ini background-nya disetel gray semua bagaimana ini? Apalagi mati lampu. Halo Pak, maaf tadi terputus gimana Pak? Ya, bagaimana pandangan kamu? Saya nggak mungkin ngulang dari awal. Udah terlalu panjang saya ngomong nih. Maaf Pak, dari tadi layarnya juga hitam terus Pak di tempat saya juga suara Bapak kadang ada kadang nggak ada Pak. Oke, coba Reski. Bagaimana pandangan kamu Reski? Halo? Iya Pak. Ya, kamu punya pandangan seperti apa kalau kasusnya seperti itu kira-kira?
Hmm? Kamu bicara apa enggak ini? Saya juga masih belum paham, Pak, pertanyaannya. Masih belum paham? Yang mana yang belum paham? Belum paham apa belum dengar? Tadi kan okupansi hotelnya kan 65% ya. Hmm. Tahun terminal value-nya 80%. Mm-mm. Terus DCF di akhir tahun periodenya 5 tahun. Mm-mm. Jadi saya belum ngerti apa yang mau dipertanyakan, Pak. Ya, bagaimana pandangan kamu? Saya nggak nanya terhadap harus gimana nih. Pandangan kamu gimana terhadap analisis Maulana? Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Belum paham? Belum, Pak. Belum. Tiara, Mungkin soalnya kalau udah senyum-senyum terus nih. misalnya okupansi hotelnya itu masih 65%, terus nanti Saat apa ini namanya? 65% ya. Ya, saat ini 65% dan ketika 5 tahun ya Pak, 85%, mungkin menurut saya dia masih belum stabil gitu Pak, pendapatannya. Maksudnya gimana itu? Mungkin karena okupansinya masih rendah. Kan lihat ya konsep DCF nih ya. Kita mereview kinerja masa lalu, oke? Terus mereview data pasar hari ini, ya. Jadi nggak datang tiba-tiba nih 80-85% di tahun kelima itu. Nggak datang tiba-tiba. Oh, saya dapat ilham aja nih Pak, dapat wahyu. Pokoknya okupansi Sisantika ini 85% tahun kelima atau 80%. Kan nggak gitu ya. Saya rasa Maulana juga ini punya pandangan gitu loh. Tapi bagaimana pandangan si Tiara kalau melihat kasus seperti ini? Bayangkan sebegitu besarnya tanggung jawab kalian ya dalam memproyeksikan sesuatu. 65% ke 80% itu selisihnya 15% gitu loh. Jadi bisa banyak sekali tuh angka itu bergerak sebenarnya ya dari 65% menjadi 80% itu banyak sekali gitu loh. Dan kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan argumentasi terkait hal itu. Nah, gimana pandangannya nih Tiara nih? Karena DCF itu sangat amat berkaitan dengan bagaimana kita bisa menganalisis ya kondisi pasar dan mereview kinerja masa lalu. Oke, nah saya melihat anak-anak STAN itu sangat sangat matematis nih di mindsetnya. Sedangkan penilaian itu matematika mungkin hanya 5%. Sisanya itu bagaimana memahami kondisi pasar. Bukan cuma anak STAN sebenarnya ya, anak-anak di MAPI juga yang baru-baru masuk penilaian itu sama. Dipikir karena awalnya dikasih matematika teknik, matematika ekonomi, nilai waktu uang. Kayaknya penilaian ini semuanya tentang numbers gitu ya. Padahal numbers itu bisa dibentuk dari 65% ke 80% ya. Tapi bagaimana cara kita membentuk? Itu baru penilaian. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman berpikir kritis bagaimana kita melihat satu kondisi. Oke, jadi gimana, Tiara? (65) tahun ini, 80% 5 tahun yang lalu. Is that possible? Mungkin saja Pak, karena kan mungkin banyak pesaingnya juga di antara Hotel Santika itu Pak, jadi okupansinya berkurang gitu Pak. Nambah dong okupansinya ya? Oh iya, nambah. Enggak, kalau Maulana itu kan nambah nih. Dia bikin 65 jadi 80 ya.
Kebayang nggak? Ya saya mau dapat gambaran nih supaya memahami maksudnya seperti apa ya. Misalnya ya. Ini katakan lo 2000 berapa sekarang? Tahun ini nih 65% gitu. Ya, tahun kelima katakanlah N plus 1-nya gitu ya. Misi Maulana bikin 80%. Ini kan harus diisi juga ya. Nah, kira-kira mungkin nggak ini? Gitu loh. Diketahui kondisi pasar hari ini 65%. Gimana? Ada yang mau ngasih pandangan? Coba si Aziz, gimana Aziz? Kalau menurut saya mungkin aja sih Pak. Tergantung nanti perekonomiannya gimana. Kalau misalkan dari case-nya sekarang misalkan pandemi gini kan kecil, emang 65% itu kecil. Dia nanti ada kayak apa ya, kayak pertumbuhan ekonomi lagi dari resesi ini bisa jadi tahun 2026 apa okupansinya 80% Pak. Oke, mungkin ya dengan pandangan kamu bahwa ada perbaikan ekonomi gitu ya. Oke? Ya. Nah, sekarang coba pandangannya Adit nih. Kalau kamu bilang ini mungkin nggak, Dit? Atau justru ini kayaknya kebesaran? Kalau saya untuk mungkin atau tidaknya masih banyak faktor, Pak. Tapi dengan kenaikan yang sangat tinggi 15% itu kayak sebuah hal yang tidak wajar gitu, Pak. Oke. Karena apa ya? Mungkin bisa faktor itu banyak yang mempengaruhi, tapi kalau dalam kenaikan yang sangat besar, gimana ya, Pak? Saya bingung orangnya kata-katanya, Pak. udah kayak pujangga aja kamu. Kenapa coba? Oke, bisa dibayangkan ya, ini Adit dan tadi Aziz ya, punya kira-kira dua pandangan yang berbeda. Oke? Nah, inilah penilaian ya. Adit bilang nggak mungkin, Pak. Nggak wajar lah, bukan nggak mungkin ya. Katakanlah menurut Adit harusnya ini paling di 70% lah maksimum ya. Misalnya kita bikin tahun kedua 70% gitu ya. Terus 75%. Oke? Terus 80%. Nah, di titik ini ya, let's say kita berpikir berandai-andai. Kalau nggak salah saya pernah nanya hal ini nih. Apakah menurut kalian ya, jumlah hotel di Bintaro ini akan statis? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak apa tidak? Tidak ya. Kalau jumlah hotelnya semakin banyak ya, kan nih ngelihat nih, si Santika nih, misalnya saya seorang investor hotel juga atau pemain hotel juga. Oh, di Santika rame terus ya. Dia kan sebenarnya dalam kacamata investasi real estate ya, akan menarik partisipan pasar baru ya, karena ternyata ada potensi pasar yang bisa digarap gitu loh. Naik lagi nih. Katakanlah di tahun ketiga ada nih hotel baru, mungkin grup Aston masuk. Ya, atau grup Ibis masuk. Atau grup apa lagi? Sheraton masuk. Nah, atau grup Accor masuk. Macam-macam ya grup hotel. Grupnya Tauzia masuk. Kira-kira bisa turun nggak di sini nih, Dit? Balik lagi nih, Dit. Kalau 75% saya bilang. Dit. Mungkin bisa, Pak. Bisa, ya. Bisa, Jadi, bisa. Nah, balik lagi nih di sini 70% gitu.
Jadi kalau dibikin grafiknya, ya kira-kira akan seperti ini. Nih, naik turun. Itulah sebuah bisnis gitu loh. Nah, disitulah pentingnya memahami industri, ya, karena di sini kata-katanya tadi di PowerPoint saya, memahami industri, bukan industri ini, sektor usaha bahasanya ya. Jadi sangat mungkin Anda membuat proyeksi yang seperti ini. Ya, naik turun, up and down. Memangnya bikin usaha naik terus? Hah? Enggak ya, ada turunnya juga ya. Tapi boleh nggak kita bikin naik terus? Ya boleh aja kalau punya argumentasinya. Kayak si Aziz tadi bilang, menurut saya mungkin Pak 80%. Silakan kalau menurut Anda mungkin. Menurut Adit nggak mungkin. Boleh juga. Tapi ketika kita gagal ya memberikan apa ya landasan marketnya nih atau fundamental marketnya, nah ini yang akan menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Saya nggak bilang Aziz salah dan Adit betul ya, atau Adit salah Aziz yang betul, tapi beginilah penilaian gitu loh. Ini bukan perihal matematika 1 + I pangkat N ya, itu hanya mencari cara supaya noise tahun keempat itu kita tarik ke tahun ke-0 ke hari ini, ke tanggal penilaian. Tapi bisa Anda bayangkan, dua persepsi ini aja sudah membentuk, kalau saya masukin angka di sini, angkanya bisa jomplang nih selisihnya. Bisa selisih sekitar 15%-an atas bawah. Nah, inilah yang terjadi nih di industri di praktek penilaian ya saat ini. Ini juga masih lumayan sering kita temukan. Yang satu penilai ngotot, bikin angka naik terus dia. Bentar. Kebutuhannya juga makin tinggi. Si Aziz. Nih, ini kacamatanya Aziz. Kacamata si Adit, hotel kan jumlahnya naik terus, Pak. Sedangkan demand-nya kalau kita lihat kondisi hari ini, kenaikannya itu nggak banyak. Kenapa? Karena 65%-nya aja nggak nyampe 100, Pak. Nggak pernah nyampe 100 nih mereka. Bahkan 95 aja nggak pernah nyampe. Jadi nggak mungkin dia bisa naik terus, kata si Adit. Ini pandangan pasar saya begini. Kalau kata si Aziz, ya naik terus, Pak. Karena si Santika ini hotel besar. Hotel apa ya, dengan grup yang kuat gitu loh. Grup Kompas nih. Dan banyak digunakan oleh pemerintah juga. Pemerintah sudah terbukti menjadi langganan, menjadi tamu langganannya grup Santika. Sehingga saya yakin ini masih bisa terus. Nah, yang mana nih yang benar ya kira-kira ya? Kalau ada dua angka begini. Oke? Nah, ini salah satu bentuk contoh ya. Semuanya nanti bisa diuji. Kita lihat laporan keuangan masa lalunya. Misalnya laporan keuangan masa lalunya atau laporan okupansi masa lalunya 5 tahun terakhir itu maksimum okupansinya di 79%. Ya. Aziz berpandangan, ya bisa aja dong dia pecah rekor. Oke? Bisa aja dia tembus 85 nih Pak. Namanya bisnis harus optimis lah, kata dia. Si Adit bilang, ya itu udah bukti Pak, bahwa ini maksimum yang bisa dicapai mereka 79%. Dan kita lihat kondisi pasar hari ini juga mendukung ke arah situ. Artinya apa? Okupansi Santika ini sudah di atas okupansi rata-rata okupansi hotel di Bintaro yang hanya saya bilang tadi 65. Adit bilang 80% ini sudah maksimum nih Pak. Dia nggak akan bisa
lebih dari ini. Sudah terbukti. Pasarnya sudah proven. Oke, itu salah satu implementasi bagaimana kita memahami analisa proyeksi keuangan ya. Tolong benamkan sekali lagi bahwa penilaian itu bukan matematika. Oke? Bukan matematika. Karena kalau kalian masih menganggap bahwa penilaian itu sekedar matematika, rumus sana sini, kacau. Ya. Angka pasar yang harusnya 50 itu kalian mungkin bisa bikin 200 gitu. Kalau hanya berpikir it's just only mathematics, ya. Penilaian itu jauh lebih luas daripada sekedar angka. Banyak sekali yang tidak bisa didefinisikan secara angka, tapi harus dipertimbangkan dalam praktek penilaian. Oke, selanjutnya adalah analisis dan penyesuaian. Nah, dari sini baru kita mengembangkan asumsi dan skenario yang tadi kita diskusikan ya. Tahun proyeksinya berapa? 5 tahun. N+1-nya tahun ke-6 misalnya. Okupansinya yang tadi kita sampaikan ya. Terus biaya-biaya dan seterusnya ya. Kalau memang hotel yang dinilai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Untuk menentukan tingkat okupansi itu gimana ya, Pak? Apakah kita langsung tembak aja gitu dengan bilangan yang bulat kayak tadi misalkan 75%, 80%? Apakah kita bisa menentukan juga dengan angka yang mungkin cenderung nggak bulat gitu, Pak? 80, Bisa. 80. Tapi lebih baiknya seperti apa ya? Nggak ada yang lebih baik sebenarnya. Jadi boleh ya menggunakan pendekatan matematis. Saya juga pernah menggunakan hal itu. Jadi pakai analisis okupansi indeks gitu ya. Ada di dalam bukunya Hotel Valuation dari Appraisal Institute ya. Nanti saya ya. Ada juga yang langsung gitu loh menggunakan angka yang bulat. Tapi berdasarkan analisis laporan keuangan atau laporan okupansi 5 tahun sebelumnya. Dilihat aja kira-kira grafiknya seperti apa sih 5 tahun ke belakang. Tapi ingat ya, perlu diperhatikan kira-kira hotel ini sudah tahun keberapa beroperasi. Kalau misalnya kamu nih Maulana memvalue hotel yang baru beroperasi pada tahun ketiga, maka potensi pertumbuhan okupansinya itu akan jauh lebih besar ya dibandingkan hotel yang sudah beroperasi di tahun ke let's say 8 atau ke 10. Karena maturity-nya beda nih. Hotel yang beroperasi tahun ketiga, maka prospek untuk tumbuhnya makin besar. Dia kan harus menjawab tantangan pasar gitu loh. Nah, sedangkan hotel yang sudah operate selama 8 sampai 10 tahun sudah membuktikan positioning-nya di pasar gitu loh. Benar nggak saya? Tamunya sudah mulai terbentuk. Pasar-pasarnya nih, banyak swasta atau banyak pemerintahan atau banyak campur-campur. Pemerintahan juga biasanya terbagi lagi nih. Ada yang Pemda, ada yang pemerintah pusat. Oke, kalau swasta juga biasanya PT-PT besar itu masuk apa enggak, atau banyak PT-PT kecil. Karena kita punya kecenderungan itu, kalau bicara hotel itu, banyak yang berlangganan sebenarnya ya. Banyak yang karakteristik tamunya itu dijaga, di-maintain oleh operator, oleh pengelola. Jadi pasti beda ya kalau kita nilai tahun yang hotel yang baru beroperasi 3 tahun dan hotel yang sudah beroperasi sekitar 10 tahun. Saya kalau diminta menilai hotel yang beroperasi 10 tahun,
lebih baik saya menggunakan pendekatan yang non matematis untuk okupansinya. Ya, yang non matematis karena sudah terjawab semua nih di laporan keuangannya. Tapi kalau saya diminta menilai hotel yang baru operasi tahun ketiga, mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang cenderung matematis. Dihitung nih, kira-kira ada peningkatan demografi seberapa banyak, ada peningkatan kunjungan wisatawan seberapa banyak, ada peningkatan pertumbuhan ekonomi seberapa banyak. Semua itu bisa dianalisis, ya. Tapi itu advance dan harus satu topik khusus untuk hotel valuation sebenarnya ya. Tapi hati-hati kalau menggunakan pendekatan matematis ya. Hati-hati. Oke. Langkah dasar perhitungan ya. Yang pertama adalah menentukan proyeksi arus kas bersih, menentukan tingkat diskonto, mengkonversi arus kas bersih dengan tingkat diskonto, mengkapitalisasi arus kas bersih pada periode kekal, mengkonversi arus kas setelah waktu spesifik dengan faktor diskonto, dan menjumlahkan arus kas bersih periode kini dengan periode kekal. Intinya itu, periode kekal itu terminal period sebenarnya ya. Nah, ini secara detail ya, secara detail sebenarnya. Pertama adalah kita estimasi dulu potensial gross income atau PGI, termasuk pendapatan lain-lain dari aset operasional dengan cara sebagai berikut. Melakukan analisis pendapatan berdasarkan arus kas dari data historis kurang-kurangnya selama 3 tahun. Ya, kalau bisa lebih dari 3 tahun, misalnya 5 tahun itu lebih bagus. Melakukan normalisasi terhadap pendapatan yang bersifat tidak rutin atau non-recurring. Melakukan penyesuaian atas laporan keuangan, membuat analisis proyeksi pendapatan, objek penilaian dengan memperhatikan kondisi pasar, objek penilaian dan properti sejenis, ya, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, proyeksi pertumbuhan usaha objek penilaian sesuai dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kepentingan usahanya, membuat proyeksi selama sisa umur ekonomis yang diperhitungkan berdasarkan umur ekonomis dari fasilitas produksi utama objek penilaian, umur hukum, ya. Nah, apabila terdapat umur ekonomis tak terhingga, maka proyeksi perlu mempertimbangkan nilai perpetuity dari pendapatan. Tapi kalau hotel, ya kalau real property, semuanya umur ekonomisnya pasti terhingga ya. Bisa dilihat dari umur bangunan, umur hukum ya, ataupun terkait dengan seberapa stabil hotel ini akan kita nilai. Tingkat kestabilannya itu ada di titik mana, ya. Ini kita skip ya, karena terlalu panjang sebenarnya, dan teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nah, ini adalah analisis laporan keuangan. Ada beberapa analisis laporan keuangan ya yang bisa dilakukan, dan saya selalu menekankan sebisa mungkin untuk membuat analisis laporan keuangan ya secara singkat. Kita bisa melakukan analisis common size maupun cross section. Bisa horizontal ya, bisa juga vertikal. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh analisis cross section ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah gross profit margin ya. Rumusnya adalah total laba bruto dibagi dengan total pendapatan atau total penjualan.
Nah, kalau net profit margin, rumusnya adalah total laba bersih dibagi dengan total penjualan. Jadi antara gross dengan net ini beda di labanya aja ya. Yang satu laba bruto, yang satu laba bersih. Saya nanti akan kasih contoh nih. Nah, dari sini kita akan melihat ya, misalnya kita menilai hotel, sebenarnya rata-rata gross profit margin untuk hotel itu berapa persen ya di pasar? Dan rata-rata net profit margin hotel itu berapa persen ya di pasar? Sama nih, perkantoran juga punya angka-angka common-nya sebenarnya. Kalau GPM-nya berapa persen, kalau NPM-nya berapa persen. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk melihat kira-kira nih laporan keuangan benar apa enggak ya. Laporan keuangannya wajar apa tidak sih? Karena kalau ternyata diketahui GPM-nya atau gross profit margin-nya 60% gitu ya. Dimana kita tahu rata-rata industri sejenis GPM-nya sekitar 40-45%, maka akan timbul pertanyaan nih. Kita akan aware gitu loh. Kira-kira data yang disupport, data yang disupply ke penilai ini, data sesungguhnya atau enggak ya? Apalagi kalau kalian melihat, jadi ketika inspeksi di lapangan, oh ini baca ya, dia bilang GPM 60%, NPM let's say 40%. Kalau kalian lihat, kayaknya hotelnya nggak begitu rame, oke? Gymnya nggak begitu banyak dipakai, laundry-nya juga nggak begitu banyak. Orang tamu yang menggunakan laundry juga nggak banyak. Terus lihat juga biaya-biayanya yang timbul ya. Misalnya biaya kamar ya. Kamarnya dilihat kira-kira fasilitas yang ada di kamar itu lengkap apa enggak ya. Terus misalnya peralatan yang ada di kamar mandi itu juga lengkap apa enggak ya. Nah, itu bisa jadi petunjuk apakah data yang disuplai oleh manajemen ke kita itu data yang sesungguhnya atau tidak gitu ya. Dan kita bisa melakukan interview juga dengan manajemen untuk mengkonfirmasi apakah data yang disuplai itu benar atau tidak. Itu salah satu contoh. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh ya. Contoh laporan laba rugi dari Hotel Han tahun 2013 sampai tahun 2017. Oke. Ya. Nah, ini adalah persentase perbandingan ya antara pendapatan F&B misalnya dibandingkan dengan total revenue. Ini juga ada rasio-rasio antara biaya kamar dengan pendapatan kamar.
Oke, ini sudah disiapkan nih semuanya. Nah, coba berdasarkan data ini ya, kalian hitung gross operating margin-nya dan net operating profit-nya atau net operating margin. Coba ini di mana tadi? Coba ini di screen capture ya. Kalian hitung GOP dan NOP-nya. Ya. Baik angka maupun rasionya ya. Net ini titiknya di sini ya. Gross titiknya di sini ya. Kalau net titiknya di sini. Jadi gross itu yang sebelum dikurangin fixed charge atau biaya tetap. Nah, net itu yang sudah dikurangi fixed charge. Oke. Kira-kira 15 menit selesai nggak? 20 menit kayaknya, Pak. 20 menit ya. Oke. Coba ya setiap tahun ya dihitung. Di Excel aja langsung. Oke, 20 menit bolehlah. 10, 11, 20 ya kira-kira ya. Oke, silakan.
Sudah? Sudah ya? Sudah ketemu semua? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Coba. Angkanya sama nggak? Sama, Pak. Sama, Sama, Pak. Pak. Sama, ya? Pak. Sama, Pak. Oke. Gampang ya, nggak ada pertanyaan terkait ini. Gampang Pak, hanya menjumlahkan, membagi aja Pak. Oke. Jadi sudah bisa menghitung NPM dan GPM ya. Oke, sekarang kita masuk ke past performance analysis. Nah, ini adalah bentuk past performance analysis ya yang sudah saya saring sebagai bahan penting untuk bagaimana kita menentukan proyeksi DCF dari beberapa variabel. Salah satunya adalah dari variabel occupancy rate ya. Ini dibikin seperti ini kalau dapat data nanti 5 tahun terakhir kamar terjualnya berapa unit, tingkat huniannya berapa unit. Oke. Rumus tingkat hunian apa? Occupancy rate. Kamar terisi atau kamar terjual dibagi kamar tersedia ya. Average room rate rumusnya apa? Total pendapatan kamar dibagi dengan jumlah kamar kali 365 hari. Ya. Itu yang namanya ARR ya. Juga nah biasa di laporan keuangan juga ada, kalau nggak ada juga kalian bisa cari secara manual. Terus digambar, supaya bisa melihat nih pergerakannya. Oh, ternyata Hotel Han ini grafiknya seperti ini loh. Dia sempat turun dan sempat naik lagi. Ini juga sempat turun, sempat naik lagi. Nah, untuk hotel revenue-nya ini saya bagi-bagi biasanya nih. Nah, sama ternyata hotel revenue sama departmental expense ya. Jadi pendapatan sama biaya itu grafiknya sebenarnya juga kurang lebih linear dengan grafik occupancy rate dan average room rate. Undistributed-nya juga ternyata sama grafiknya nih. Seperti angka U ya. Membentuk angka U gitu atau angka V. Nah, ini untuk net operating income yang tadi sudah kalian hitung ya. Ternyata juga bentuknya kurang lebih serupa. Tapi tak sama ya. Nah, sebenarnya ini adalah alat bantu. Alat bantu untuk memudahkan kita dalam memproyeksi DCF. Jadi nanti di tugas akhir ya, saya mau masing-masing dari past performance analysis ini di-capture sebagai bahan gambaran dalam memproyeksikan DCF. Kita bisa lihat tingkat huniannya ini 5 tahun terakhir seperti ini. Terus dilihat juga tingkat hunian berdasarkan makro analisis seperti apa. Makro analisisnya bisa dilihat dari BPS, ya, kabupaten kota dalam angka, bisa juga dilihat dari riset-riset konsultan seperti Colliers, Jones Lang LaSalle, Howard, macam-macam ya. Mereka juga mengeluarkan data yang kurang lebih mirip.
kalau kita lihat nih ya, tingkat hunian seperti ini, dan kita diminta menilai hotel Han di tahun ini ya, dengan kurang lebih datanya seperti ini, anggaplah ini dari 2020 ke belakang ya. Kalau si, let's say ya, siapa nih? Elena, coba Elena ya. Jangan kaget gitu dong Elena. Santai aja. Oke, kalau misalnya Elena ya menilai ulang Hotel Han di tahun ini dengan data yang seperti ini ya, dan di tahun proyeksi, di akhir tahun proyeksi kamu menentukan tingkat hunian sebesar 80%, ya. Oke, bagaimana pandangannya si Satria? Dia cuma pinjam nama kamu, Elena. Saya nggak nanya ke kamu. Oke. Bagaimana pandangan kamu, Satria? Nih, Elena bilang dia bikin proyeksi 5 tahun ya. Kamu mau bikin proyeksi berapa? 5 tahun lah ya. Sudah cukup stabil hotel. Dia 80% nih tahun terakhir dengan data tingkat hunian seperti ini. Nah, kayak mana, Satria, kamu melihatnya? Di tahun terakhirnya 80% ya, Pak? Ya. Menurut saya sih mungkin wajar aja kalau ya, Pak. Oke. Wajar saja ya. Masih ada lah prospek dia tumbuh sekitar 5% untuk okupansi gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira ya. Terus kalau kalian dapat data seperti ini ya, di tahun pertama proyeksi, nih saya nanya ke Elena baru. Kamu bikin berapa persen nih, Elena? Elen, bikin berapa persen lah? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran sih. Waduh. Ini kayaknya sengaja di setting nih voice-nya nih, biar ngadat nih. Hah? Nggak ada suara? Masuk nggak, Pak? Hah? Mungkin sekitar 76 kan, Pak? Kamu buat berapa persen? Untuk 2018 ya, Pak? Ya, anggaplah 2018 gitu. Tahun pertama kamu menilai ya. Tahun pertama proyeksi. Mungkin nggak jauh dari 2017, mungkin 76%. 76%. Oke. Boleh juga pakai tahun ini, boleh juga ya. Tetap 75,33 juga boleh. Kamu buletin jadi 76 juga boleh. Nanti kamu ngikutin polanya gimana nih? Kalau kamu dapat data seperti ini, Lan? Naik turun juga atau naik terus atau turun terus? Menurut saya mungkin ya tahun berikutnya tuh udah matang, jadi naik gitu, Pak. Oh, naik terus ini. Kamu bakal buat naik terus? Iya, tapi di tahun tertentu bakal turun lagi. Oke, bakal turun lagi. Berarti ya ada turunnya ya, naik terus ada turunnya ya. Oke, nggak apa-apa. Bisa juga itu dipakai. Tapi kan pertanyaan saya ini kan terlalu abstrak ya sebenarnya ya. Anda harus lihat kompetitornya ada berapa, bagaimana pertumbuhan PDRB di kota, di mana objek penilaian ini berada, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang weighted average cost of capital ya, atau WACC. Nah, ini adalah metode dalam menentukan tingkat kapitalisasi ya, atau tingkat diskonto juga bisa, discount rate.
Nah, ini adalah rumusnya ya. Intinya adalah rumus WACC adalah cost of equity dikali cost of debt. Nih. Nah, untuk cost of equity rumusnya seperti ini. Oke. Untuk cost of debt rumusnya seperti ini. Sebenarnya ini bukan keahlian, bukan ranah kita ya dalam menentukan WACC. Karena sebenarnya dalam penilaian aset itu tidak dikenal metode WACC untuk mendapatkan tingkat discount rate. Ya. Kalau kalian baca nih di dalam literatur penilaian properti, tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa penilai dapat menggunakan WACC. Nggak ada itu. Jadi discount rate properti itu seharusnya langsung diambil di derived dari pasar. Ya, seperti materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tapi karena kita punya keterbatasan data pasar, kita kan nggak tahu nih data pasar pendapatan hotel A, hotel B, hotel C, data pasar jual hotel A, hotel B, dan hotel C. Rumusnya tingkat discount rate apa? Hah? Income dibagi value, I per V ya? Betul ya? Yandika? Andika Bayu? Iya Pak, benar Pak. I-nya nggak ketahuan, V-nya nggak ketahuan juga. Di pasar berapa? Susah kan kita? Nah, jadi WACC ini adalah sebagai salah satu alternatif nih. Jadi bukan metode utama nih. Ya. Bukan metode utama dalam menentukan tingkat diskonto dalam penilaian real property. Seharusnya kita bisa menggunakan metode perbandingan data pasar atau summation method juga bisa. Ya, metode penjumlahan. Tapi karena mostly ya praktik penilaian di Indonesia menggunakan metode WACC untuk menentukan tingkat discount rate, maka rasa-rasanya ini perlu dijelaskan gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini sebenarnya. KE kali WE tambah KD kali 1 min stack kali WD. Oke. KE rumusnya adalah risk free ditambah beta kali risk premium. Sedangkan risk premium rumusnya adalah risk market dikurang risk free. Oke. Pusing nggak kira-kira? Atau sudah pernah mengerjakan? Jadi intinya rumusnya adalah KE kali WE, KD kali WD. Ditambah KD kali WD. Ya. Biaya ekuitas dikali dengan persentase ekuitas, B hutang dikali persentase hutang dalam struktur modal. Ya. Ini nggak usah diingat, nggak usah dihafal, dilihat aja nih. Kalau lupa juga boleh lihat ini rumusnya apa. Saya juga nggak menghafalkan rumusnya KE atau rumusnya RPM ya, karena datanya sebenarnya available semua nih. Tapi memahaminya aja, ya. Diketahui perusahaan XYZ bergerak di industri hotel, berkedudukan dan beroperasi di Indonesia. Kondisi neraca per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut nih. Hutang perusahaan berasal dari bank BUMN, hitung discount rate dan capitalization rate bila growth-nya diketahui 3%.
Bisa ngerjakan nggak nih kira-kira? Oke. Risk-free rate 7,85%, RPM 8,83%, beta sama dengan 1,56, bunga bank 9,52. Bisa nggak nih kira-kira? Mau nyoba nggak nih? Saya sih nggak mandatory nih sebenarnya nih, ya, menghitung beginian nih. Kalau teman-teman mau coba, boleh. Enggak juga nggak usah, nggak apa-apa, ya. Ada ini template. Nggak usah deh, Pak. Kayaknya nggak usah ya, oke. Karena ini template saja ya. Template rumusnya juga sudah ada dan tidak terlalu matters dalam penilaian. Ya. Tidak terlalu matters angka-angka cap rate dan seterusnya itu ya. Yang pertama adalah hitung RF, kedua hitung KE, hitung WE, dan hitung WD. Selesai. Sudah ketahuan nih. Tapi ingat ya, tidak ada penerapan pajak dalam menentukan WACC untuk penilaian real property. Ingat ya, jadi jangan sekali-sekali kamu isi teksnya nih. Makanya teksnya selalu 0%. Tapi kalau di penilaian bisnis, ini dihitung. Karena entitasnya ya, yang akan kita value. Properti itu tidak dibebani pajak ya. Ingat baik-baik, properti itu tidak dibebani pajak. Ya. Yang bayar pajak itu siapa? Pemiliknya. Kamu menilai siapa? Propertinya, bukan pemiliknya, bukan entitasnya. Ada Pak, PBB. Lah iya, yang bayar PBB siapa? Hah? Orang yang punya. Bukan aset yang bayar. Pemiliknya yang bayar. Pada dasarnya properti itu tidak berpajak, tidak punya kewajiban untuk bayar pajak. Kalau properti itu punya kewajiban bayar pajak, semuanya dipajakin ya. Hutan belantara begitu dia jadi objek pajak. Jadi pemerintah bayar pajak untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi kan ternyata enggak. Harus ada entitas, harus ada individu yang menguasainya, baru dia bisa dijadikan objek pajak. Gitu ya. Jadi jangan sampai nih properti dipajakin nih. Ya, dalam perhitungan WACC. Teksnya harus 0. Nah, kalau penilaian bisnis, karena entitas yang dinilai dan dia punya kewajiban untuk membayar pajak, maka diisi satu min teksnya. Oke? Nah, ini WACC untuk menentukan discount rate-nya. Nih. Tapi kalau discount rate dikurangin dengan growth, jadinya cap rate ya, tingkat kapitalisasi. Jadi tingkat diskonto sama tingkat kapitalisasi itu hampir mirip sebenarnya, sama-sama pembagi ya. Serupa tapi tak sama gitu loh. Nggak usah dipusingin, nggak usah diingat-ingat nih. Dipahami aja. Jadi discount rate itu punya peran dalam apa? Present value, Pak. Present value kan. Oke. Kalau cap rate punya peran untuk mengkapitalisasi. Yang dikapitalisasi biasanya apa? Terminal value ya. Untuk dapat nilai di ujung proyeksi atau di akhir proyeksi. Nah, kalau discount rate itu untuk mempresent value kan harus cash. Ya. Kita sudah bahas ini ya. Oke, sekarang kita coba. Ini ada jawabannya di sini nggak? Oke, nggak ada ya. Coba hitung ini
Ya, coba hitung ini dan tolong nanti salah satu mempresentasikan. Kita masih ada waktu ya. Coba ini di apa? Di screen capture ya. Ini juga di screen capture. Oke, ini dulu. Silakan screen capture. Sudah? Ini. Oke. Coba hitung nilai hotel. Kalau saya lupa, kira-kira butuh waktu berapa lama? 20 menit lagi? Hmm? 25 kayaknya Pak, nambah lagi. 25 boleh nggak, Pak? 25 menit nambah. Iya, boleh 25 menit ya. Oke. Ingat soalnya ya, dibaca-baca sedikit nih, 3 tahun nih, jangan kebanyakan nanti bikin proyeksinya. Ini kan soal latihan ya. Jadi diikutin aja nih keterangannya. Dia bilang 3 tahun nih kalau nggak salah nih. Ya, 3 tahun. Oke lah, 25 menit ya.
Hmm. Pangkat N-nya? Pangkat tahun? Mana? Jangan kayak gitu. Nanti kamu ini. Pangkatin satu aja. Satunya tarik ke atasnya. Jadi pangkat 2 sih. Ya. Mana? Tahun pertamanya mana? Belum dibuat ya? Di atasnya ya? Nah, itu aja loh. Dilingin ke situ aja. Pangkatnya itu. Ya. Ini kan sekali tarik tuh. Dah. Lagi dong. Sampai N+1. Tahun keempat lah kira-kira ya. Atau 3 tahun juga boleh. Belum kamu isi 16% itu. Oke. Ya, itu dikali NOI-nya. NOI-nya dikali. Ya. Oke, terus. Nggak usah 3 tahun aja. HIJ-nya kamu hapus deh. Ya, kamu hapus HIJ. Kolom HIJ-nya kamu hapus aja ini. Enggak, yang ada di discount rate-nya ini. Nah, itu kamu hapus lah. Nah, sip. Nah, sekarang diketahui terminal cap rate-nya apa tadi di soal? Minus 4% ya. Nah, sekarang kamu tambahkan terminal capitalization rate. Sama di sebelahnya aja. Dan di situ. Di depan lah. Kolom B aja tuh. Nah, itu. Jangan gitu, sama dengan diskon rate kurang 4%. Diskon rate-nya berapa tadi? Ya, kurang 4%. Oke. Nah, sekarang kamu harus mengkapitalisasi NOI pada tahun berapa? Hah? N Tahun plus? kedua dan ketiga, Pak. Loh. Sekarang saya tanya, tahun proyeksi kamu 3 tahun, ya? Betul nggak? Nah, berarti kamu harus mengkapitalisasi NOI tahun keberapa? N+1. N+1-nya tahun keberapa? N-nya berapa tahun? 3. Iya, Pak, 3, Pak. Nah, N+1 berapa? Hah? Berarti 4, Pak. Ya, 4. Berarti tahun keempat coba kamu kapitalisasi. Ya, di situ boleh. Sama dengan NOI tahun kebalik. NOI tahun keberempat. Loh. Rumus direct cap apa? Hah? Rumus direct cap apa? Rumusnya V apa? V deh. Income dibagi rate, Pak. Nah, sekarang kenapa kamu kali? Ya, sip. Jadi kamu udah tahu ya terminal value-nya berapa ya? Oke? Nah, Oke, Pak. sekarang terminal value-nya itu future value atau present value? Future value Nah, tugasmu harus mendiskontokan, Pak. ya, narik ke hari ini ya. Betul ya? Oke, sekarang kamu tarik ke hari ini. Karena dia sebenarnya hanya alat bantu untuk mengetahui terminal value, maka present value dari terminal value-nya dikali tingkat diskon tahun berapa, Ri?
Tahun ke N-nya ya, jangan di tahun N plus 1-nya, berarti di tahun ketiga. Nah, kamu kalikan terminal value itu dengan tingkat diskonto tahun ketiga. Oke? Ya, sip. Sekarang kamu jumlahkan nilainya berapa berarti. Sama dengan net present value dari tahun 1, 2, 3 ditambah present value dari terminal value. Nggak usah pakai NPV lagi, itu kan NPV udah. Jumlahkan aja. Oke? Oke, sudah dijumlah itu terminal value-nya ya? Sudah, Pak. Nah, ya berarti ini nilainya ya. Gampang ya? Hah? Lumayan sulit, Pak. Lumayan sulit ya. Yaitu yang penting konsepnya dipahami ya. Yang penting konsepnya. Ini sebenarnya cuma latihan bagaimana menyusun ya. Bukan menentukan nilai sebenarnya nih. Nah, terkait ini ada yang mau ditanyakan? Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Yang beban tetap tadi kan 1,2 M itu untuk tahun ini, berarti tahun sebelumnya lebih rendah lagi gitu. Mana? Di PPT-nya kan dibilang ini, beban tetap itu 1,2 M pada tahun ini. Berarti itu 1,2 itu di tahun H atau tahun H-2? Tahun ini itu tahun berapa? Tahun H. Ya, tahun H berarti. Tapi tadi yang di Fahri itu 1,2-nya di tahun -2-nya. Keliru berarti. Nggak ada masalah mau tahun H-2, H-3-nya berapapun ya. Karena nggak ada masalah dalam memproyeksikan kan. Kalau letter lag baca soal ya. Bisa dipahami nggak? Yang penting kan ini alat bantu untuk bisa memproyeksikan ya. Tahun ke-1, 2, dan 3 dengan diketahui tahun ini 1,2 miliar. Growth-nya ternyata 10% gitu ya. Fahri mungkin bikin asumsi aja tuh tahun H-1, H-2-nya. Nanti kalau dalam proyeksi ini kan maksud kamu tadi si Rifandi ya. Ini asumsi aja. Dihapus juga nggak ada ngaruhnya ini. Ini dihapus juga nggak ada ngaruhnya. Ya. Ya, Pak. Yang penting ininya nih. Dan ini. Nah, yang keliru kalau H1-nya ya, kalian tulis 1,2 miliar karena 1,2 miliarnya diketahui saat ini, ya. Present day. Berarti kalau diproyeksikan begini. Oke. Nanti ya, kalau sudah menghitung beneran, ini nggak ada. Ya, jangan ditonjolin. Gini aja. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang kerjakan ini. Kira-kira mau mengerjakan sekarang atau menjadi tugas nih? Jadi tugas, Pak. Jadi tugas aja, Pak. Kompak bener jawabnya. Oke, jadi tugas ya. Tapi tolong dikerjakan sendiri ya. Ini nggak saya ubah juga nih. Saya rasa ini ntar kakak tingkat juga ternyata nge-share juga nih.
Tapi saya sebenarnya nggak meter yang seperti itu ya, selagi teman-teman berusaha mengerjakan ini dan memahami ini. Dan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kapan ya, Maulana? Besok Pak jam 1:30. Oh, besok ya, mepet juga. Tapi sempat lah ya dikerjain ya. Coba ini dikerjakan ya. Kata kuncinya sebenarnya ini aja nih, 5+1 tahun aja, tahun proyeksi. 5+1 tahun, coba dikerjakan, nanti dikumpulkan ke saya, besok juga nggak apa-apa. Tapi besok nih akan kita bahas ya, dan saya coba minta salah satu orang untuk mempresentasikan ini, tapi dengan format sendiri gitu ya. Jangan pakai template nih. Yang penting supaya bisa memahami gitu loh. Supaya bisa memahami. Intinya itu aja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan. Oke? Silakan di screen capture nih. Nanti juga ini saya kirim. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah, Pak. Pak izin mengingatkan untuk menutup portal Pak. Takut. Ya. Oke, terima kasih atas waktu dan atensinya ya teman-teman. Kita bertemu lagi besok jam 13.30 ya. Ini sekali libur kelimpungan saya nyari jadwalnya sekarang ya. Susah banget. Padahal libur harusnya hari Selasa, tapi saya yang kena hari Rabu. Pemerintah libur ya. Aduh. Oke, kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Saya live ya.